Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivera Rahmaresanti dengan NIM 2506551. Pada kesempatan hari ini, saya bersama teman-teman saya yaitu dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pengembangan kepribadian peserta didik. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, selama ini tuh pendidikan seringkali hanya dipandang dari sisi akademiknya saja. Nilai, ujian, prestasi, padahal pendidikan yang sesungguhnya juga mencakup pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik sebagai bekal mereka menghadapi kehidupan nyata. Nah, dalam kajian psikologi pendidikan sendiri, perkembangan kepribadian peserta didik itu dipandang sebagai hasil dari 3 hal yang saling berkaitan: proses pembelajaran, lingkungan sekolah, dan layanan bimbingan. Selain itu, guru juga memiliki peran yang cukup besar. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga role model. Belum lagi pengaruh dari keluarga, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat yang turut membentuk siapa diri peserta didik tersebut. Oke, kalau kita telusuri dari sisi etimologi, kata kepribadian itu berasal dari bahasa Yunani yaitu persona, yang artinya topeng, di mana dulu di zaman Yunani kuno, topeng itu dipakai para aktor dalam pertunjukan drama untuk menggambarkan karakter tokoh yang mereka perankan. Lama-kelamaan, maknanya berkembang menjadi sifat, karakter, dan pola perilaku khas yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Nah, para ahli pun mendefinisikan kepribadian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Alport menyebutnya sebagai organisasi dinamis dalam diri individu yang menentukan cara khas seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Crash dan Crutchfield itu melihatnya sebagai integrasi dari keseluruhan karakteristik individu yang membentuk suatu organisasi unik. Sementara Hawken menggambarkannya sebagai pola menyeluruh dari kemampuan, kebiasaan, sikap, dan perilaku, baik yang bersifat jasmani maupun mental, dan itu terbentuk dari pengalaman ataupun lingkungan. Lalu apa sih hubungannya semua ini dengan dunia pendidikan? Jawabannya adalah sangat erat. Setiap peserta didik itu unik, latar belakang, motivasi, minat, dan cara berpikirnya juga berbeda-beda. Maka dari itu, guru perlu memahami kepribadian siswanya agar bisa menyesuaikan metode pembelajaran yang paling tepat. Dengan memahami kepribadian siswa, guru bisa mengenali potensi yang mungkin belum terlihat, merancang strategi bimbingan yang sesuai, dan yang tidak kalah penting adalah membantu pembentukan karakter peserta didik secara optimal. Jadi, kepribadian itu bukan sekedar urusan psikologi semata, ini adalah fondasi dari bagaimana peserta didik belajar, berinteraksi, dan berkembang di lingkungan sekolahnya. Teori pertama yang akan kita bahas adalah teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Freud ini menyatakan bahwa kepribadian manusia tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kesadaran, justru sebagian besar perilaku yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar yang kita tidak sadari. Nah, Freud juga membagi kepribadian ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah id. Id ini merupakan bagian paling primitif dari diri kita yang bekerja berdasarkan prinsip kesenangan semata. Id ini selalu menuntut kesenangan segera tanpa mempedulikan norma maupun realitas yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah ego. Ego ini berfungsi sebagai jembatan antara keinginan id dan juga kenyataan di dunia luar. Ego ini memiliki cara yang rasional dan dapat diterima masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, lalu yang ketiga adalah superego. Superego ini merupakan bagian dari suara nurani kita, yaitu internalisasi antara nilai moral dan juga aturan yang kita serap dari masyarakat, orang tua, maupun lingkungan sekitar kita. Gitu. Lalu Freud juga merumuskan 5 tahap perkembangan yang disebut tahap psikoseksual, yaitu tahap oral, anal, falik, laten, dan juga genital. Nah, menurut Freud juga konflik yang kita tidak selesaikan itu atau tidak diselesaikan itu nanti pada salah satu tahap itu dapat meninggalkan bekas dan juga mempengaruhi kepribadian seseorang hingga dewasa. Hal tersebut disebut sebagai fiksasi. Nah, selain itu, Freud juga menjelaskan adanya mekanisme pertahanan diri seperti represi dan juga proyeksi yang digunakan ego untuk melindungi individu dari kecemasan akibat konflik batin yang terjadi dalam diri kita. Nah, selanjutnya ada teori psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Jika Freud itu lebih menekankan dorongan seksual, Erikson ini lebih menyoroti peran sosial dan juga lingkungan dalam membentuk kepribadian. Erikson sendiri membagi kehidupan manusia ke dalam 8 tahap perkembangan. Nah, di setiap tahap ini memiliki krisis psikososial yang harus dihadapi dan diselesaikan.
pada tahap pertama, yaitu saat diri manusia itu di usia 0 hingga 1 tahun. Bayi ini menghadapi krisis antara kepercayaan dan juga ketidakpercayaan. Bayi mulai belajar apakah dunia ini aman dan apakah ia dapat bergantung pada orang lain. Nah, jawaban atas pengalaman tersebut menjadi dasar pembentukan kepribadian awal pada tahap ini. Nah, lalu pada tahap kedua itu ada tahap remaja yang terjadi krisis antara identitas dan juga kebingungan peran. Pada fase ini, seseorang mulai mencari jawaban mengenai siapa dirinya sebenarnya. Nah, sumbangan terbesar Erikson adalah pandangannya bahwa perkembangan kepribadian berlangsung sepanjang hayat, tidak berhenti hanya pada masa kanak-kanak, namun terus berlanjut hingga sang individu itu meninggal. Nah, lalu teori ketiga adalah teori behavioristik yang dipelopori oleh Skinner. Berbeda dengan teori sebelumnya, behaviorisme ini tidak memusatkan perhatian pada proses mental atau alam bawah sadar. Menurut Skinner, kepribadian merupakan kumpulan perilaku yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Konsep utama dalam teori ini adalah operant conditioning. Perilaku yang mendapatkan konsekuensi positif atau reinforcement cenderung akan diulangi. Sebaliknya, perilaku yang mendapat hukuman atau konsekuensi negatif akan dihindari. Nah, dengan demikian lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku manusia. Skinner juga berpendapat bahwa pikiran, perasaan, dan juga motif tersembunyi sulit diamati secara ilmiah. Oleh karena itu, fokus utama behaviorisme ini adalah perilaku yang dapat diamati dan diukur. Nah, walaupun teori ini sering dikritik karena dianggap mengabaikan aspek kognitif dan juga emosional, behaviorisme ini memberikan kontribusi besar terutama dalam bidang pendidikan dan terapi perilaku. Nah, teori terakhir adalah teori humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap psikoanalisis dan behaviorisme yang dianggap terlalu mekanistik. Humanistik ini memandang manusia secara lebih optimis, yaitu sebagai individu yang memiliki potensi dan dorongan alami untuk berkembang. Maslow terkenal dengan teori hierarki kebutuhan yang digambarkan dalam bentuk piramida. Nah, pada tingkat dasar terdapat kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Setelah itu terdapat kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta, dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan pada puncaknya itu terdapat aktualisasi diri. Nah, menurut Maslow, seseorang hanya dapat mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi jika kebutuhan pada tingkat sebelumnya itu telah terpenuhi. Lalu aktualisasi diri dipandang sebagai tujuan tertinggi manusia, yaitu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Sedangkan Carl Rogers melengkapi teori humanistik melalui konsep self-concept atau konsep diri. Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki gambaran tentang dirinya sendiri. Ketidaksesuaian antara diri yang nyata dengan diri yang diinginkan dapat menimbulkan kecemasan psikologis. Rogers juga menekankan pentingnya unconditional positive regard atau penerimaan tanpa syarat dari lingkungan sekitar. Menurutnya, penerimaan tersebut menjadi dasar perkembangan kepribadian yang sehat. Dalam terapinya, Rogers menciptakan suasana yang hangat dan bebas penilaian agar individu dapat mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya secara bebas. Nah, secara umum, teori humanistik ini memandang manusia itu sebagai pribadi yang aktif, bebas, dan bertanggung jawab atas pertumbuhannya sendiri, bukan sekedar hasil dari masa lalu ataupun lingkungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian peserta didik. Nah, secara umum faktor-faktor ini tuh terbagi menjadi 4,
Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal, kemudian lingkungan pendidikan, dan juga kebudayaan. Nah, faktor ini tuh yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, jadi berasal dari dalam diri siswanya sendiri. Nah, faktor internal itu terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek fisiologis. Aspek fisiologis ini merupakan kondisi fisik ataupun genetik ataupun keturunan. Yang kedua itu ada aspek psikologis, di mana aspek psikologis ini merupakan meliputi emosi, kemudian motivasi, bahkan sampai ke kepercayaan diri. Nah, yang ketiga ini ada aspek kognitif, di mana aspek ini tuh merupakan kemampuan kognitif ataupun cara siswa mengelola informasi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor lingkungan, di mana keluarga juga ternyata turut mempengaruhi si perilaku siswanya. Di mana kan keluarga ini merupakan lingkungan utama gitu. Selain itu tuh pola asuh orang tua, kemudian kondisi di rumah, kondisi di masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya, kemudian teman sebaya, dan bahkan sekarang tuh kayak media sosial ataupun media massa juga turut mempengaruhi kepribadian si peserta didik ini. Nah, selanjutnya berlanjut ke faktor yang ketiga. Ada faktor lingkungan pendidikan. Nah, di mana kayak kompetensi guru, kemudian lingkungan fisik sekolah, dan juga metode mengajar itu turut mempengaruhi kepribadian peserta didik. Contohnya itu kedisiplinan, kemudian cara bersikap, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir itu ada faktor kebudayaan, di mana faktor kebudayaan ini tuh seperti bahasa, kemudian adat istiadat, dan lain sebagainya juga ternyata turut mempengaruhi cara siswa berperilaku ataupun berpikir dan lain sebagainya. Jadi di mana dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian peserta didik ini tidak hanya bersumber dari 1-2 faktor saja, melainkan bersumber dari beberapa faktor yang saling berhubungan gitu. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagian mengenai peran sekolah dan guru dalam pembentukan karakter siswa yang mencakup 3 hal utama. Yang pertama, sekolah sebagai agen sosialisasi. Kita sering memandang bahwa sekolah hanya sebagai tempat belajar mata pelajaran saja, padahal fungsinya jauh lebih luas daripada itu. Sekolah merupakan agen sosialisasi sekunder yang paling berpengaruh setelah lingkungan keluarga. Oleh karena itu, di sini siswa itu belajar berinteraksi, norma, dan menyerap nilai-nilai sosial secara terstruktur. Melalui kurikulum, interaksi antar guru dan siswa, serta budaya sekolah yang inklusif, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itulah yang akhirnya membentuk kepribadian siswa. Yang kedua, guru sebagai role model. Dalam bahasa Jawa, kita sering mendengar guru disebut sebagai sosok yang diunggul, artinya dipercaya, dan ditiru, artinya dicontoh. Ini bukan hanya sekedar ungkapan, melainkan gambaran nyata tentang betapa besarnya pengaruh seorang guru terhadap siswanya. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa siswa itu cenderung meniru perilaku yang mereka saksikan langsung dari guru mereka setiap hari. Oleh karena itu, guru itu tidak cukup hanya untuk menguasai materi pelajaran saja, tetapi ia juga harus menunjukkan akhlak dan karakter yang layak untuk dijadikan teladan bagi siswanya. Yang ketiga, iklim pembelajaran. Iklim sekolah adalah keseluruhan suasana yang dirasakan oleh seluruh warga sekolah itu sendiri. Mulai dari norma yang berlaku, kualitas hubungan antar personalnya, hingga kebiasaan-kebiasaan yang dijalankan setiap hari. Nah, iklim yang positif dan kondusif itu terbukti dapat mendorong tumbuhnya karakter siswa secara alami. Hal ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang dicetuskan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa siswa itu belajar dengan mengamati dan meniru lingkungan sekitarnya. Iklim yang baik itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Ia membutuhkan konsistensi, kolaborasi oleh seluruh warga sekolahnya, dan kepemimpinan kepala sekolah yang visioner. Nah, dari ketiga poin ini kita dapat melihat bahwa pembentukan karakter siswa itu bukan hanya dari satu faktor saja, tapi sekolah sebagai intuisi, guru sebagai individu, dan iklim sebagai lingkungan, ketiganya bekerja sama untuk membentuk satu ekosistem pendidikan yang saling menguatkan. Di sini saya Rafiqul Tom akan menjelaskan gitu ya terkait dengan penerapan yang bisa dilakukan guru di sekolah
yaitu terkait dengan teori-teori yang sudah disebutkan sebelumnya. Di mana ada 4 teori. Yang pertama ada teori psikoanalisis yang digagas oleh Sigmund Freud. Di mana inti teori ini membahas tentang kepribadian terbentuk dari 3 struktur, yaitu dorongan naluriah, pertimbangan rasional, dan superego atau internalisasi nilai moral. Yang artinya di mana pengalaman masa kecil yang sudah dilakukan sebelumnya oleh siswa tersebut sangat menentukan karakter siswa di kelas maupun di sekolah. Nah, bagaimana tuh yang bisa dilakukan guru dalam sekolah, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang aman secara emosional agar ego siswa tersebut berkembang lebih baik dan lebih sehat dan cocok untuk hatinya gitu. Kemudian yang kedua yaitu menghindari hukuman yang dimana dapat menekan si siswa tersebut gitu loh. Jadi si siswa tersebut merasa sakit hati. Kemudian si guru dapat menciptakan ruang ekspresi yang menyediakan agar menyalurkan secara positif terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang positif lah di kelas. Kemudian ada teori psikososial dikemukakan atau digagas oleh Erik Erikson, yang dimana inti teori dari teori psikososial ini yaitu perkembangan manusia berlangsung dalam 8 tahap krisis psikososial, yaitu usia sekolah 6-12 tahun berada pada tahap industry versus inferiority. Apa artinya? Yaitu yang dimana siswa perlu merasakan kompetensi dan keberhasilan. Nah, bagaimana penerapannya yang dapat dilakukan oleh guru, yang dimana guru bisa menerapkan atau merancang tugas yang menantang, namun si siswa tersebut masih bisa menjangkau melalui pemikiran-pemikiran yang sudah dilakukan sebelumnya gitu loh, sehingga dia dapat merasakan keberhasilan atau sense of industry. Kemudian guru harus menghindari perbandingan antar siswa, yang dimana dampaknya itu bisa memicu rasa rendah diri atau berkurangnya rasa kepercayaan diri terhadap si siswa tersebut, di mana kepercayaan dasar dibangun melalui hubungan guru dan siswa yang hangat serta konsisten. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada teori behavioristik yang digagas oleh B.F. Skinner, yang dimana inti dari teori ini perilaku itu terbentuk melalui beberapa konsekuensi, yang artinya ialah berupa penguatan positif, yang dimana konsekuensi tersebut berguna untuk memperkuat perilakunya, serta hukuman atau punishment itu untuk melemahkannya. Ada istilah yang namanya operant conditioning, yang dimana ini menjadi mekanisme utama pembentukan kebiasaan. Nah, guru dapat menerapkannya di sekolah yaitu melalui yang namanya sistem reward atau hadiah yang diberikan secara konsisten, yang khusus untuk siswa yang sudah menerapkan perilaku-perilaku yang mencerminkan siswa yang berkarakter gitu. Ya seperti jujur, disiplin, dan peduli gitu terhadap sesamanya gitu. Kemudian guru juga dapat mengganti hukuman tersebut dengan hukuman yang lebih logis dan tidak main fisik, namun bisa mendidik siswa tersebut dengan tegas tanpa adanya pukul dan pukulan gitu. Intinya tidak ada fisik. Kemudian ada teori humanistik, dan ini yang merupakan teori terakhir, yaitu dikemukakan oleh Maslow dan Carl Rogers. Di mana inti dari teori ini, yang dimana ada berupa pendapat dari Maslow, yang dimana manusia termotivasi memenuhi hierarki kebutuhan menuju aktualisasi diri. Kemudian Rogers menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya baik dan berkembang optimal dalam iklim penerimaan tanpa syarat. Nah, yang dimana maksudnya ialah guru dapat memastikan kebutuhan dasar siswa terpenuhi sebelum si guru tersebut menuntut pencapaian akademik, sehingga adanya timbal balik antara guru dan siswa tersebut, sehingga tercapailah pencapaian akademik yang sempurna. Kemudian guru dapat menerapkan student centered learning. Apa artinya? Bahwa siswa diberi hak gitu loh, atau pilihan dan juga ruang untuk mengeksplor apa yang dilihat dan juga mengeksplor nilai-nilai pribadi mereka secara autentik. Di sini juga saya akan membahas gitu ya terkait dengan beberapa ya strategi-strategi yang bisa guru lakukan dalam membentuk karakter siswanya di sekolah gitu loh, sehingga menghasilkan produk-produk siswa yang berkualitas dan mempunyai karakter yang baik. Nah, yang pertama yaitu strategi yang saya tawarkan yaitu keteladanan.
Yang dimana sebelum guru mengajarkan kepada siswanya yaitu terkait dengan karakter, guru juga harus bisa mengimplementasikan atau menampilkan karakter yang ingin dijelaskan atau diberikan kepada murid-muridnya secara konsisten. Baik itu pembentukan karakter dalam bidang disiplin, jujur, empati, dan bertanggung jawab, sehingga dalam setiap interaksi di kelas maupun di luar kelas itu berjalan dengan kondusif gitu loh. Kemudian yang kedua, penguatan positif dan konsekuensinya yang logik, yang dimana guru menggunakan pujian yang spesifik, penghargaan, serta sistem reward yang konsisten, yang dimana berguna untuk memperkuat perilaku berkarakter siswa gitu loh. Mengganti hukuman dengan konsekuensi logis tanpa dengan fisik yang mendidik dan juga tanpa merendahkan. Sehingga akibatnya dari si siswa tersebut mampu bertanggung jawab gitu loh, apa yang sudah diberikan si guru kepada siswanya. Kemudian yang ketiga yaitu guru dapat memenuhi kebutuhan dasar siswa. Nah, kebutuhan dasar itu apa? Seperti simpelnya menciptakan lingkungan kelas yang aman, sistem mengajar yang baik, dan juga dapat saling menerima pendapat dari siswa. Yang dimana siswa yang kebutuhan rasanya yang aman dan penghargaannya terpenuhi jauh lebih mudah untuk mengembangkan karakter positifnya gitu loh. Kemudian yang keempat yaitu adanya pendampingan yang dilakukan guru secara emosional dan memberikan ruang ekspresi kepada siswa. Nah, menyediakan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan perasaannya secara sehat itu sangat berguna bagi siswa. Gunanya di mana? Yaitu untuk mencegah konflik antar batin atau bahasa sehari-harinya yaitu sakit hati atau tidak menyukai si guru tersebut, yang dimana ini bisa menghambat perkembangan moral dari si siswa tersebut. Kemudian yang kelima, yang dimana guru tidak semena-mena memberikan tugas, tetapi guru memberikan tugas dengan bermakna dan juga sesuai dengan proses pembelajaran yang ada. Yang dimana guru sebagai perancang aktivitas harus menantang, namun terjangkau agar siswa merasakan kompetensi dan kepercayaan diri. Guru juga dapat menghindari perbandingan antar individu yang memicu rasa turunnya kepercayaan diri dari si siswa tersebut. Kemudian adanya kolaborasi yang majemuk, yaitu antara sekolah, keluarga, dan sekolah, keluarga gitu. Yang dimana karakter terbentuk dalam ekosistem yang lebih luas. Guru dapat membangun komunikasi aktif dengan orang tua dan melibatkan komunitas sebagai sumber nilai dan teladan nyata bagi siswa. Kemudian yang ketujuh yaitu strateginya yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Memberi otonomi atau memberikan hak-hak kepada siswa untuk untuk lebih luas mengeksplor pembelajaran, baik itu nilai-nilai, membuat keputusan-keputusan yang baik dan juga merefleksikannya kemudian. Dan juga ini juga dapat mendorong nilai yang ada di dalam siswa tersebut dan juga bukan hanya sekedar peraturan semata gitu loh. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa kepribadian peserta didik itu terbentuk dari banyak hal, mulai dari dalam dirinya sendiri, lingkungan keluarga, pergaulan, hingga suasana sekolah tempat mereka tumbuh. Nah, dari semua itu, yang dapat kita tarik adalah bahwa pendidikan itu tidak hanya berfokus pada nilai akademik semata, di mana para guru juga perlu memahami siapa peserta didiknya, menyesuaikan cara mengajarnya, dan juga hadir sebagai teladan nyata dalam kesehariannya. Sekolah pun harus menjadi ruang yang hangat dan positif, bukan hanya sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter yang sesungguhnya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.